Halo sahabat, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Tentunya pada kesempatan kali ini saya doakan mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya dalam kondisi yang sangat berbahagia. Karena keinginan dari manusia hakikatnya siapapun juga menginginkan suatu kebahagiaan. Apapun yang dilakukan, baik dia sebagai pelajar, baik dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, wira swasta dan lain sebagainya, ending dari semua hal yang dilakukan di dunia ini adalah kebahagiaan. Jadi nonsen ketika kita mau melakukan segala sesuatu, taruhlah misalnya mencapai tujuan, mencapai cita-cita, kalau kita tidak bahagia untuk apa? Kita mencapai suatu cita-cita, menduduki suatu jabatan yang bekerja, jabatan yang tinggi, suatu jabatan yang dicita-citakan, kalau memang itu tidak membahagiakan, tentunya tidak mungkin ingin kita capai. Kita mencari uang yang banyak, jadi pengusaha dan lain sebagainya, mustahil kalau kita dengan bekerja keras menjadi seorang wirausaha tanpa kita ingin mencari kebahagiaan. Jadi ending dari semuanya itu adalah kebahagiaan. Jadi mohon maaf, saya di agama Islam, jadi ada sebuah doa yang disebut dengan doa sapu jagat, yaitu fidunya hasanah. Robbana atina fidunya hasanah. Jadi kita bermunajat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia di dunia. Wafil akhirati hasanah, dan bahkan di akhirat pun kita bahagia. Jadi target kehidupan kita hakikatnya adalah kebahagiaan. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan berbahagia. Rekan-rekan semua, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan penerapan Kaizen untuk anak-anak sekolah, terutama anak-anak sekolah yang ya SMP, SMA. Ini sebenarnya saya kasihkan kepada Bapak Ibu yang nantinya bisa mendevelop, memberikan pengetahuan ini kepada anak-anak kita agar supaya anak-anak kita itu nanti ke depan juga bisa menerapkan yang namanya kaidah dari Kaizen itu sendiri. Rekan-rekan semua, jadi yang namanya Kaizen sebagaimana dalam konten saya yang awal itu merupakan perbaikan berkelanjutan, di mana dengan perbaikan berkelanjutan ini hal kecil-kecil saja di mana kita selalu konsisten untuk melakukannya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan hal kecil saja. Salah satu pilar dari Kaizen yaitu 5R. Jadi budaya 5R yang kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar. Jadi materi saya ini bukan hanya untuk anak-anak, hanya untuk pelajar, tetapi juga kepada Bapak Ibu yang saya hormati juga. Jadi begini rekan-rekan semua, salah satu pilar dari Kaizen adalah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kita bicara dulu dalam hal ringkas dulu. Jadi penjelasan dari ringkas itu adalah memilah dan memilih hal-hal. Hal-hal ini bicaranya adalah hal-hal karena bisa barang, bisa juga bukan barang. Jadi hal-hal yang penting dan tidak penting atau kurang penting. Hal-hal yang bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai atau jarang dipakai atau sama sekali tidak perlu kita masukkan dalam ranah pemikiran kita. Itu begitu ya, jadi namanya ringkas. Nah, konteks yang lebih sederhana adalah bagaimana kita meringkas barang-barang yang ada di sekitar kita sebagai pelajar. Nah, kita sempitkan lagi agar ini menjadi lebih mudah. Jadi nanti rekan-rekan semua mencoba menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pagi saja kita biasakan, misalnya Kaizen itu ada suatu tujuan, namanya manajemen Kaizen. Jadi ada perencanaan, direncanakan nih, saya mau ngapain nih? Oh, saya mau menerapkan Kaizen, saya mau menerapkan 5R dalam kehidupan sehari-hari saya. Tapi mulai dari hal kecil, oke, yaitu ringkas. Ringkas mulai dari apa ya? Kita ukur waktu dulu. Ringkas mulai dari katakanlah kita bangun pagi mulai dari jam 5 sebagai pelajar, atau bahkan jangan jam 5, jam setengah 5, karena
ya mohon maaf kalau yang muslim pasti harus melaksanakan sholat subuh. Jadi bangun subuh katakanlah misalnya 4:30, habis itu kita mau ngapain nih sebagai pelajar? Meringkas apa? Apakah buku-buku pelajaran yang akan dibawa, baju, seragam, semua kelengkapannya itu apakah sudah lengkap? Nah, ini yang harus kita coba kita terapkan di dalam hal ringkas. Jadi setiap pagi atau bahkan di sore hari kita akan melakukan suatu hal ringkas terkait dengan barang-barang yang mulai dari jam 5 sampai jam 6 itu harus sudah tertata. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan kita melakukan hal seperti ini tentu pasti, dan saya pastikan produktivitas kita akan meningkat. Produktivitas itu diukur dengan berbagai macam hal. Kecepatan, dari kita lebih cepat, dari kita tidak mau tadinya yang berangkat sekolah kita gerusa-gerusu, akhirnya menjadi smooth, menjadi lebih baik. Dan efeknya kemana? Banyak sekali. Ini saya belum bicara tentang nanti terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan sebagainya, keselamatan kesehatan aktivitas, keselamatan kesehatan ketika berangkat sekolah, kaitannya sangat luas sekali. Tetapi saya mencoba berbicara dari sisi produktivitas. Itu ya, jadi produktivitas terkait dengan bagaimana penerapan Kaizen 5R ini menjadi sangat penting sekali. Itu dulu coba ya, kita coba terapkan dalam hal ringkas terkait dengan kegiatan kita sebagai pelajar mulai dari jam 4:30 sampai jam 6. Ringkas dulu. Nah, nanti